Saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba sebuah sosok kepiting raksasa muncul di hadapan ketiga kelenting. Kepiting tersebut bernama Yuyu Kangkang dan ternyata diutus oleh Ande-Ande Lumut atau Raden Panji untuk menguji para peserta sayembara. Ketiga kelenting bersaudari meminta pertolongan Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Tetapi Yuyu Kangkang memberikan sebuah syarat. Mereka harus mencium Yuyu Kangkang terlebih dahulu. Kelenting abang, ijo, dan biru pun menyanggupi permintaan tersebut dan berhasil menyeberangi sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warpol Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari daerah Jawa Timur yang berjudul Ande-Ande Lumut. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Kahuripan. Kerajaan tersebut dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Penguasa Kerajaan Kahuripan, Raja Erlangga, berpesan agar kedua kerajaan tersebut disatukan kembali sebagai wasiatnya sebelum meninggal. Para petinggi kerajaan pun sepakat untuk melakukan pernikahan politik untuk menyatukan dua kerajaan tersebut. Mereka berencana menikahkan Raden Panji Asmarabangun, pangeran dari Kerajaan Jenggala, dengan Putri Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Sayangnya, ada satu orang yang menentang dan tidak setuju akan pernikahan tersebut, yaitu Ibu Tiri dari Putri Sekartaji yang merupakan istri kedua dari Raja Kerajaan Kediri. Ibu Tiri Putri Sekartaji ingin anak kandungnya yang menjadi ratu. Tak kehabisan akal, Ibu Tiri Putri Sekartaji pun berniat jahat untuk mengusir Putri Sekartaji. Terjadilah perang di Kerajaan Jenggala, kemudian Putri Sekartaji melarikan diri dari medan perang dan bersembunyi di sebuah desa. Putri Sekartaji kemudian menyamar sebagai seorang gadis kampung. Ia kemudian bertemu seorang janda kaya raya bernama Nyai Intan dan diangkat menjadi anaknya. Oleh Nyai Intan, ia diberi nama Kelenting Kuning. Kelenting Kuning pun hidup bersama Nyai Intan dan anak-anaknya, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Di rumah Nyai Intan, Kelenting Kuning pun sering diperlakukan tak adil dan sering disuruh-suruh untuk mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga. Para saudara angkatnya juga berperilaku jahat kepadanya. Sementara itu di Kerajaan Jenggala, Raden Panji Asmarabangun yang kehilangan calon istrinya merasa sangat sedih. Ibu Tiri Putri Sekartaji menawarkan Raden Panji untuk menikahi anak kandungnya, Intan Sari. Namun Raden Panji menolak dan pergi berkelana mencari Putri Sekartaji. Suatu hari, pengawal Raden Panji memberitahunya bahwa mereka menemukan seorang gadis yang mirip dengan Putri Sekartaji. Akan tetapi, gadis itu bukanlah seorang putri, melainkan pembantu yang hidup di desa. Raden Panji pun mengunjungi desa tersebut, namun menyamar menjadi seorang pemuda desa dengan nama Ande-Ande Lumut. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Mbok Rondo, seorang nenek tua yang ditolongnya.
Ande-ande lumut pun meminta Mbok Rondo untuk membuat pengumuman di desa Dadapan bahwa ia sedang mencari calon istri. Banyak perempuan datang untuk menjadi calon istri pria tampan itu, namun tak satu pun yang ia terima. Kabar sayembara ande-ande lumut mencari jodoh ini rupanya terdengar hingga rumah Nyai Intan. Kelenting abang, kelenting ijo, dan kelenting biru pun mengikuti sayembara tersebut dengan berdandan mencolok. Ketika kelenting kuning menghampiri mereka, ketiga saudara itu mencemooh kelenting kuning yang dikiranya ingin minta ikut. Mereka melarang kelenting kuning untuk ikut sayembara tersebut dan menyuruhnya untuk mencuci pakaian kotor. Kelenting kuning pun pergi ke sungai sambil membawa pakaian kotor. Di sana, ia bertemu seekor burung ajaib yang bisa berbicara dan membawa cambuk. Burung tersebut berkata bahwa ia harus pergi mengikuti sayembara tersebut sambil membawa cambuk itu. Sementara itu, kelenting abang, kelenting ijo, dan kelenting biru bermaksud untuk pergi ke desa Dadapan. Mereka harus menyeberangi sebuah sungai terlebih dahulu. Namun, tak terlihat satupun perahu yang bisa mengangkut mereka. Saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba sebuah sosok kepiting raksasa muncul di hadapan ketiga kelenting. Kepiting tersebut bernama Yuyu Kangkang dan ternyata diutus oleh ande-ande lumut atau Raden Panji untuk menguji para peserta sayembara. Ketiga kelenting bersaudari meminta pertolongan Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Tetapi Yuyu Kangkang memberikan sebuah syarat. Mereka harus mencium Yuyu Kangkang terlebih dahulu. Kelenting abang, ijo, dan biru pun menyanggupi permintaan tersebut dan berhasil menyeberangi sungai. Kelenting kuning pun tiba di pinggir sungai tersebut dan bertemu pula dengan Yuyu Kangkang, sang kepiting raksasa, meminta syarat yang sama. Namun kelenting kuning menolaknya karena ia sudah memiliki calon suami yaitu Raden Panji. Yuyu Kangkang terus-menerus memaksanya untuk menciumnya, hingga kelenting kuning kehabisan kesabaran. Ia pun memukul cambuknya ke air sungai, dan seketika sungai tersebut menjadi surut. Yuyu Kangkang ketakutan dan akhirnya bersedia mengantar kelenting kuning ke desa Dadapan. Sesampainya kelenting kuning di rumah Mbok Rondo, ketiga kelenting sudah ditolak oleh ande-ande lumut. Menurutnya, mereka tak lolos seleksi karena sudah dicium oleh Yuyu Kangkang. Namun ketika kelenting kuning maju untuk menemuinya, ande-ande lumut mengenali gadis itu sebagai calon istrinya. Pria itu segera menghampirinya dan mengatakan bahwa kelenting kuninglah calon istrinya yang selama ini ia cari-cari. Kelenting abang, ijo, biru, dan Nyai Intan pun terkejut dan marah. Kelenting kuning pun akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah putri Sekartaji dari kerajaan Kediri. Bersama dengan ande-ande lumut, sang pangeran, keduanya kembali ke kerajaan Jenggala membawa serta Mbok Rondo yang telah membantu. Mereka pun hidup bahagia hingga akhir hayatnya. Itulah cerita rakyat ande-ande lumut yang berasal dari Jawa Timur. Moral dari cerita ini adalah anak perempuan diharapkan dapat menjaga kehormatan diri, seperti kelenting kuning yang menolak dicium Yuyu Kangkang. Akhirnya dapat bertemu kembali dengan ande-ande lumut. Juga kesetiaan Raden Panji yang tetap kukuh hanya mencintai putri Sekartaji dan tak tergoda kecantikan perempuan-perempuan lain. Terima kasih telah menyimak kisah cerita dari kami. Nantikan cerita-cerita berikutnya dari Warpol Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.